Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para peserta webinar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan mengikuti kajian tentang perempuan. Perempuan sendiri sering diajarkan untuk menjaga kehormatan. Namun, pertanyaan yang jarang diajukan adalah siapa yang memastikan kehormatan itu benar-benar dimuliakan? Nah, dalam Islam, kehormatan perempuan tidak berdiri pada kontrol, melainkan pada pemuliaan terhadap perempuan itu sendiri. Dan sunnah Nabi Muhammad SAW hadir bukan sekedar sebagai kumpulan riwayat, tetapi juga sebagai panduan etika. Bagaimana perempuan itu dihormati, dilindungi, dan juga bagaimana perempuan layaknya diperlakukan secara adil. Bersama saya, Maisi, selaku moderator yang akan menemani para peserta sekalian dalam ruang diskusi ini. Ruang untuk membaca ulang hadis bukan sebagai sekedar teks, tetapi juga sebagai pesan kemanusiaan. Sekali lagi, selamat datang kepada para peserta webinar tentang perempuan ini dan juga kepada pemateri khususnya. Em, dengan tema kajian kehormatannya dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk mengulas tema ini sudah hadir ya bersama kita seorang narasumber yang secara konsisten mengkaji hadis dengan pendekatan keilmuan dan juga kepekaan sosial. Beliau adalah Ustadzah Dr. Jawharatun Nakiyah LCMA. Ahlan wa sahlan Ustadzah. Handik. Ya, apa kabar Ustadzah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Ustazah senantiasa diberikan kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, saya mau mencoba untuk membacakan CV Ustazah secara ringkas ya, supaya lebih kenal dan lebih sayang gitu, karena tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi Ustazah Dr. Jawharatun Nakiyah ini merupakan lulusan terbaik dan juga tercepat Universitas Al-Azhar Kairo, baik di jenjang S1, S2, dan juga S3 Al-Azhar. Wah, Masya Allah sekali ya pemateri kita pagi hari ini. Nah, beliau itu di Al-Azhar adalah mahasiswi jurusan hadis dengan predikat summa cum laude. Wah, memiliki pengalaman 14 tahun studi di Al-Azhar Kairo Mesir, yang mana beliau mendalami keilmuan keislaman, khususnya di bidang hadis dan juga bidang fikih. Nah, selain menjadi pemateri, beliau juga aktif ya sebagai penulis dan juga pengajar. Nah, kita bisa lihat salah satu karya tulis beliau, yaitu tentang karya ilmiah tentang feminisme ya, yang juga diterbitkan oleh KBRI Kairo. Oke, itulah tadi CV ringkas dari pemateri kita pagi hari ini. Nah, sebelum memulai materinya, seperti biasa, kita kita mulai dengan pembacaan tawasul terlebih dahulu supaya materi kajian yang akan kita dapatkan nanti bisa menjadi ilmu yang berkah dan tentunya bermanfaat khususnya bagi lingkungan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Natawassalu ilaika ya Allah bi amalina sholih wa bi nabil adam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi azwajihi wa dzurriyyati wa bi jami'i anbiya'ika wa rusulika wa khususan bil asyrati mubasysyirin bil jannah wa bi jami'i ashabi rasulika ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa bil mujahidin fi sabilillah wa bi jami'i awliya'ika wa salihi ibadik wa musanni bi Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari wa Abil Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri An-Naisaburi wa Abi Dawud Sulaiman bin Al-Ash'as As-Sijistani wa Abi Isa Muhammad bin Isa
At-Tirmidzi wa Abi Abdurrahman Ahmad bin Syihab An-Nasa'i wa Abi Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwaini wa sairul ulama al-muhaddisin min masyariqil ardi wa magharibiha ajma'in. Allahumma anfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa khatim lana bi husnil khitam wa dinil Islam wal imani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Oke, baik. Melalui pemaparan beliau nanti, kita akan diajak membaca kembali hadis-hadis Nabi, bukan sebagai legitimasi pembatasan terhadap perempuan, akan tetapi juga sebagai sumber kemuliaan terhadap perempuan itu sendiri. Mari kita simak bersama pemaparan beliau kepada Ustazah Jaharatun Nakiyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya aman ya? Iya, Ustazah. Jelas ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha wajhillah wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah alaina fatan qariban birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mengawali dan mempersilakan waktunya. Insya Allah pagi hari ini kita akan sedikit mengkaji tentang hadis-hadis yang berkenaan tentang perempuan khususnya. Tapi mungkin memang ada kaitannya ya dengan laki-laki, karena perempuan dan laki-laki memang saling gitu. Artinya baik dalam ketaatan mereka juga saling membantu. Begitu juga efek dari kebalikan daripada ketaatan itu juga bisa saling memberikan negatif atau positif. Maka sama-sama saling memahami dan mengetahui ilmu ini agar kita benar-benar menjaga fitrahnya kita sebagai perempuan yang telah sesuai dengan ajarannya Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Baik, insya Allah untuk kajian hadis pertemuan pertama ini sesuai dengan materi yang sudah ditentukan, yang akan insya Allah akan membahas yang pertama tentang hadis-hadis kemuliaan perempuan dan juga seorang ibu. Kemudian yang kedua pasal amanah, menjaga kehormatan itu sendiri. Kemudian yang ketiga tentang hadis-hadis yang disalahpahami tentang perempuan atau yang kita kenal dengan hadis misoginis, hadis-hadis yang terlihat menzolimi, itu kan, menghina perempuan. Apakah kiranya hadis secara lahiri atau zohirnya seperti itu bermakna demikian juga maksud daripada ungkapan Rasulullah, atau bagaimana kita memahaminya. Dan yang terakhir membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW bersikap terhadap istri-istrinya. Baik, untuk pertama, bismillah, untuk pembahasan pertama yaitu tentang hadis kemuliaan perempuan. Hadis kemuliaan perempuan. Jadi sebelum kita membahas panjang lebar tentang hadis misoginis, ya kan, sebelum kita membahas tentang hak dan kewajiban, kita meminta hak kita, kita menuntut hak kita, sejatinya kita sebagai perempuan harus mengetahui, itu kan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam datang untuk memuliakan perempuan dan juga seorang ibu. Karena itu kan, karena sebelum datangnya Islam, perempuan hanya dianggap sebelah mata, itu kan, tidak dilihat kecuali hanya untuk Rabbul Bait, mengurus rumah, itu kan, atau hanya untuk tawasulun nasl, memperbanyak keturunan. Bahkan
dikatakan bahwa perempuan juga dianggap sebagai khodim atau pembantu, ya kan, sesuatu yang hanya dijual belikan. Itu zaman zaman dahulu kala atau zaman jahiliyah. Namun ketika Islam datang, ia memberikan derajat tinggi, ya kan, kepada perempuan itu sendiri, yaitu dengan apa? Yaitu salah satunya dengan memberikan haknya secara sempurna tanpa mengurangi sedikit pun. Jadi dengan kita diberikan hak, itu adalah bentuk kemuliaan yang Islam berikan kepada para perempuan. Seperti dalam surah An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawarra minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsiku ala hunin am yadsu fit turab. Bahkan juga dijelaskan dalam hadis-hadis itu kan tentang bagaimana Islam memberikan hak dan kewajiban kepada perempuan. Ala wa inna lakum ala nisaikum haqqon. Sungguhnya bagi perempuan itu ada haknya, wali nisaikum alaikum haqqon fa amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'unna fi rasukum mimman takrahuna wa la ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna ala wa inna haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna. Jadi hak yaitu dengan apa? Dengan kita diberikan hal-hal yang baik itu dari pakaian dan juga dari nafkah batin atau juga nafkah lahiriah. Yang nanti mungkin akan dijelaskan tentang hak ini di pertemuan kedua. Bahkan Islam menjadikan perempuan sebagai perhiasan yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya mata'un, dunia adalah perhiasan, wa khairu mata'id dunya al-mar'ah as-salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang soleh. Banyak sekali ya hadis-hadis kalau kita merujuk tentang kemuliaan perempuan, dan ini salah satu hadis yang mungkin terkenal dan juga dikeluarkan oleh Sahih Muslim, bahwa memang bagaimana Islam menetapkan atau memposisikan perempuan ini layaknya perhiasan dunia. Jadi salah satu perhiasan dunia yang paling mulia itu adalah salah satunya adalah perempuan. Jadi itu sudah menjadi pegangan untuk kita, bagaimana kita ditinggikan gitu, diletakkan pada posisi yang terbaik oleh Islam. Nah, kemudian hadis kemuliaan tentang seorang ibu. Jika tadi udah dijelaskan secara umum bagaimana Islam mendudukkan kita sebagai perempuan, sebagai perhiasan, gitu kan, maka seorang ibu yang memang juga diberikan derajat yang tinggi, dalam hadis dikatakan apa? Daripada daripada Ibnu Abbas, sahabat kita Ibnu Abbas, qala Rasulullah al jannatu tahta aqdamil ummahat min syi'na adkhalnahu min syi'na akhrijnahu. Jadi diriwayatkan bahwa apa? Bahkan dari hadis ini, jadi sebenarnya hadis surga di bawah telapak kaki ibu, gitu kan? Hadis ini kan sering kita dengar, dan itu salah satu bukti bahwa seorang ibu itu adalah salah satu surganya bagi kita, bagi anak-anaknya. Mungkin kalau kita telaah lebih dalam, hadis ini memang dihukumi lemah. Tetapi ada riwayat-riwayat lain yang mengeluarkan hadis dengan derajat sahih, yaitu seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, juga Imam Nasai dan Ibnu Majah dalam Sunannya, dan juga Imam Tabrani dalam Mu'jam Kabir dengan sanad yang baik atau hasan, yang juga disahihkan, dikuatkan oleh Imam Hakim dan diaqarra bihi Dzahabi, dan disetujui oleh Imam Dzahabi. Apa itu hadis tentang apa? Hadis daripada Muawiyah bin Jahimah, yang mana dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya ingin berperang. Saya menghadap engkau untuk bermusyawarah. Tapi Rasul menjawab, baiklah apabila kamu masih memiliki ibu. Dia menjawab, tidak masih. Maka berbaktilah, sesungguhnya surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi artinya di mana birrul walidain itu sama derajatnya dengan al-ghuzwa atau al-ghuzwa fi sabilillah. Jadi daripada berperang kamu, itu kan, itu juga sama posisinya dengan kamu berbakti dengan dengan ibumu.
Maka berbakti kepada orang tua, khususnya ibu, yang di sini daripada hadis ini terlihat bagaimana tingginya kemuliaan seorang ibu yang disamakan dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi walaupun hadis yang kita kenal banyak tentang surga di bawah telapak kaki ibu ini lemah, tapi dengan hadis-hadis lain, itu kan, jadi dalam menghukumi hadis, salah satu metode yang digunakan adalah jam'ut turuq, yaitu mengumpulkan riwayat-riwayat tentang hadis tersebut, kemudian kita kumpulkan, dan hasil akhirnya bisa kita simpulkan bahwa hadis tentang berbakti atau kemuliaan seorang ibu itu dihukumi dengan hasan. Walaupun aslinya kalau dia sendiri itu doif, gitu kan. Tapi dengan riwayat-riwayat lainnya menjadi naik derajat menjadi hasan. Bahkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada sahabat Abu Hurairah, Rasulullah pernah ditanya, man ahakun nasi bihusni sahabati, qala ummu. Siapa orang yang paling harus aku baiki? Rasulullah menjawab, ibu kamu, sampai dengan 3 kali. Maka ini membuktikan bahwa seorang ibu memiliki derajat yang tinggi yang sudah dijelaskan dalam hadis-hadis yang telah disebutkan. Baik, kemudian setelahnya tentang amanah menjaga kehormatan. Nah, amanah menjaga kehormatan atau muru'ah ya. Kita mengenal dengan muru'ah atau iffah. Kehormatan merupakan mahkota seorang perempuan, tajul mukmin. Kehormatan baik itu laki-laki ataupun perempuan merupakan mahkota. Jadi kalau perempuan ya berarti dia mahkota perempuan, begitu juga laki-laki. Ya kan, semua orang memiliki kehormatan dan kemuliaan, yaitu dengan menjaga iffahnya atau muru'ahnya. Sebentar. Dan Islam itu kan di sini mana tadi tentang dan itu sesuai ya, artinya menjaga kehormatan itu sudah dijelaskan baik itu dalam ayatnya juga dengan hadisnya. Kalau kita kenal dengan ayatnya itu, kita sering ini, waliyasta'fifil ladina la yajiduna nikahan waliyasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadli ila akhir, sampai ayat-ayat akhir. Maka kalau kita pahami secara tafsirannya, waliyasta'fif itu kan maka carilah, itu kan, maka usahakanlah ifah itu, muru'ah itu. Karena kata waliyasta'fif itu bermakna ada usaha untuk menjaga kehormatan. Jadi kemuliaan, kehormatan, ifah, muru'ah itu nggak bisa datang atau nggak bisa kita menyandang kemuliaan itu kalau kita tidak ada usaha. Karena ayatnya dikatakan waliyasta'fif, yaitu bermakna ada usaha untuk menjaga kehormatan dengan mencari sebab-sebab melakukan apa untuk kita menjaga kemuliaan itu, dan juga apa-apa yang harus kita hindarkan sehingga kita tetap dapat menjaga kemuliaan kita. Jadi ada usaha di situ ya. Jadi waliyasta'fif itu bukan waliyafu ayatnya, tetapi waliyasta'fif. Dan awal daripada dikatakan awal daripada penjagaan atau menjaga kehormatan atau kemuliaan itu dengan apa? Dengan godul basor. Jadi segala sesuatu itu diawali dengan godul basor, menjaga pandangan. Sehingga kalau pandangan kita itu terjaga dari apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu yang membuat kita hendak atau ingin melakukan keburukan. Itu kan karena berawal dari mata. Namun ketika terdapat dalam dirinya kemampuan dalam nafkah, jadi yang pertama itu kan menjaga pandangan. Namun kemudian Islam datang dengan apa? Kalau kita mampu, ada tokoh, ada kemampuan untuk menafkahi lahir dan batin pasangan kita, maka Islam juga membolehkan untuk kita berhubungan dengan lawan jenis, yaitu dengan wasaili syar'iyah, dengan wasilah yang disyariatkan sesuai dengan hadisnya, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj wa man lam yajid fa'alaihi bisawm innahu wija. Maka solusi
yang diberikan agama kepada kita ketika kita tidak mampu menjaga pandangan, juga kita mampu juga dan kita juga ada kemampuan untuk memberikan nafkah, maka Islam memberikan solusi dengan pernikahan, bukan dengan wasilah-wasilah yang guru syariah. Jadi banyak sekali sekarang majalur tawasul ya, artinya bentuk-bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan seperti yang kita tahu, tetapi Islam mensyariatkan ketika itu dengan wasilah syariah, dengan wasilah-wasilah yang dibolehkan, yang dianjurkan itu dengan pernikahan, bukan dengan pacaran, bukan dengan HTS-an atau bukan dengan TTM dan lain sebagainya, karena itu tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Maka ketika sudah ada condong, ketika ada kemampuan, maka menikahlah. Namun jika tidak mampu, Islam menganjurkan untuk apa? Berpuasa. Jadi dua solusi itu berpuasa atau menyibukkan diri, gitu kan? Baik itu laki-laki atau perempuan dengan apa? Dengan pekerjaan, dengan hal-hal positif yang membuat dia memalingkan dia daripada hawa nafsu itu. Jadi dengan kita bekerja, menyibukkan, belajar, gitu kan, mencari hal-hal positif, sehingga kita tidak ada waktu untuk melakukan keburukan atau menuruti nafsu kita. Maka dikatakan sahabat Umar dikatakan eh, eh, laknatlah, artinya tidak baik ketika laki-laki itu atau ketika seseorang itu tidak punya hal yang menyibukkan dia. Karena orang itu kalau in lam yusgiluhu al-haq yusgilu asyar. Kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, maka ia akan disibukkan dengan keburukan. Maka salah satu cara untuk menjaga kehormatan, kemuliaan kita dengan menjaga pandangan, kalau tidak mampu, gitu kan, dan kita ada kemampuan untuk menikah, maka menikah. Kalau tidak dengan berpuasa atau dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Dan perempuan atau baik ada dan perempuan ataupun laki-laki, tadi kan harus ada usaha tuh menjaga kehormatan, menjaga muruah. Harus memiliki akhlak mulia. Selain tadi yang pertama itu menjaga pandangan, juga ada usaha dengan menghiasi diri dia dengan akhlak-akhlak yang mulia, gitu kan. Mengambil sebab-sebab untuk itu agar memang sesuai dengan hadis yang tadi bahwa perempuan adalah perhiasan. Namanya perhiasan itu kan sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, maka hendaklah ia menghiasi diri dia juga dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah, karena apa? Karena dikatakan dalam hadis, nah mungkin ini juga bisa masuk ke hadis yang disalahpahami, tetapi memang ini adalah anjuran atau nasihat daripada Rasulullah bahwa dikatakan ro'ar uritu naro fa'idha aktsaru ahluha an-nisa. Itu kan saya melihat neraka dan kebanyakannya itu adalah perempuan. Nah, kenapa? Gitu kan? Kenapa? Itu perempuan. Nah, ini juga karena dia tidak ayakfur nabillah, apakah mereka itu kafir kepada Allah, artinya tidak mengingkari Allah. Qala yakfurnal ashir, tetapi mereka mengingkari keluarganya, artinya tidak bersyukur. Wa yakfurnal ihsan, juga tidak pandai bersyukur atas kebaikan yang diberikan oleh suaminya atau keluarganya. Lau ahsanta ila ihdahunna dahro, kalaupun kamu memberikan kebaikan kepada perempuan sepanjang masa, summa ra'at minka syai'an, kemudian perempuan itu melihat sesuatu yang tidak baik dari engkau, ma ra'aitu minka khairan qattun, maka dia akan hapus kebaikan-kebaikan kamu dan hanya melihat keburukan itu. Itulah sebabnya. Tapi hadis ini tidak berarti untuk menjelekkan perempuan, tapi ini adalah tentang bagaimana kita dianjurkan untuk apa? Untuk berbuat baik dengan keluarga kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan juga kita harus bersyukur atas kebaikan yang mereka berikan. Dan jangan sampai satu kesalahan itu menutupi 1000 kebaikan yang sudah diberikan oleh keluarga kita atau pasangan kita. Karena dua hal itu gitu, karena dua hal ini, kenapa sebabnya perempuan itu masuk neraka, yaitu tidak bersyukur dan juga melupakan kebaikan pasangannya. Makanya dikatakan apa? Rasulullah tidaklah kutinggalkan mataraktu ba'di fitnatan,
tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang sangat berbahaya bagi laki-laki daripada fitnahnya seorang perempuan. Karena memang eh, ya itu gitu loh, perempuan itu dikatakan bahwa kenapa eh, kenapa masalah gitu kan, dikatakan bahwa kenapa hanya perempuan saja yang menjadi fitnah laki-laki, kenapa tidak dikatakan bahwa laki-laki juga fitnahnya perempuan, itu kan padahal kan dua-duanya juga berperan gitu kan. Kalau Imam Syekh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Ila kulli fatatin tu'minu billah, itu dalam salah satu silsilah beliau menjawab itu, kenapa hanya disebutkan kita aja gitu dalam hadis itu yang menjadi fitnah. Padahal laki-laki juga banyak fitnah bagi kita kan. Beliau menjawab bahwa memang fitrahnya perempuan, normalnya perempuan itu dia itu apa? Dia itu matlub, latolib. Dia itu dikejar, dicari gitu. Bukan dia yang mencari atau dia yang mengejar. Maka kalau perempuan itu masih dalam fitrahnya, masih dalam kodrat perempuan seperti yang difitrahkan, yaitu dia itu pemalu, yaitu dia tidak mengejar gitu kan. Artinya dia sifat malu dia itu kan lebih tinggi daripada perempuan. Maka kalau dia masih dalam kodrat itu, menjaga kodrat dan fitrah itu, maka benar hadis ini bahwa memang eh, kita tidak yang mengganggu laki-laki gitu. Laki-laki dan laki-laki tidak bisa menjadi fitnah kita karena kita memiliki kemarasan yang tinggi. Nah, itu maksudnya. Jadi kita beda kalau mungkin zaman sekarang perempuan-perempuan yang mungkin banyak kita lihat yang sudah memiliki rasa malu sehingga dia melakukan apapun yang di luar syariat. Maka dalam apa di sini hadis tadi kan bahwa fitnah yang sangat berbahaya adalah perempuan. Nah, adapun di antara menjaga kehormatan ialah dengan apa? Gitu kan salah satu gitu kan. Tadi kan dikatakan bahwa menjaga kehormatan itu yaitu juga dengan menjaga pandangan. Kemudian selain itu juga apa? Melakukan hal-hal yang sesuai dengan syariatnya, yaitu dari segi berpakaian, ya kan, dari segi hal-hal yang memang mencerminkan muruahnya atau ifahnya kemuliaan kita. Nah, yang pertama di sini, jadi kalau kita udah sesuai gitu, kita sesuai pakaian kita sesuai dengan syariat, yang menutupi aurat yang sempurna, gitu kan, melakukan hal-hal sesuai syariatnya, maka insya Allah gitu kita termasuk orang-orang yang juga menjaga kemuliaan. Maka yang pertama perlu sekali perempuan itu belajar ya, belajar tentang hukum-hukum, apa-apa yang perlu dia lakukan, apa-apa yang dia harus tinggalkan, sehingga sesuai kodratnya tadi gitu loh, sehingga dia memang tahu bahwa dia memiliki muruah yang tinggi. Itu salah satunya dengan tadi dengan mempelajari ilmu. Karena berpakaian menutup aurat, orang yang membuka aurat itu ya mungkin ada yang dia tidak tahu atau dia tahu tapi dia tidak mengamalkannya. Itu kan jadi harus mengetahui pakaian yang menutup aurat yang sempurna sesuai dengan hadisnya. Ini kan Rasulullah bersabda ada dua golongan penghuni neraka, yang salah saya yaitu apa? Satu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi, mereka mencambuk manusia dengannya. Ini menunjukkan tentang kezoliman. Ya, bisa jadi dengan kezoliman orang yang berbuat dolim, atau wanita unkasiatin ariyatun mumilatun ma'ilat, atau perempuan yang dia tidak menutupi auratnya, tidak menutupi auratnya. Al-kasiat itu kan banyak makna ya, banyak makna kasiatun. Kasiat itu kalau Imam Nawawi dalam syarah Muslimnya mengatakan bahwa kasiat itu bisa dimaknai dengan dia berpakaian, gitu kan, dengan nikmat yang Allah berikan, tetapi dia tidak mensyukuri. Bisa juga dengan tidak bersyukur, atau dia berpakaian tetapi dia pakaiannya itu tipis, nah, yang nampak kulitnya, gitu kan, sehingga seperti orang-orang yang tidak memakai pakaian. Gitu. Jadi bisa bermakna tidak bersyukur, gitu kan, atas nikmat yang diberikan Allah yang dia gunakan, atau juga dia memakai pakaian tetapi tidak sempurna,
membuka sebagian tubuhnya yang dengan tujuan memperlihat kecantikannya. Itu kasiyatun. Sedangkan ma'ilat itu apa? Ada yang mengatakan menyimpang dari taat kepada Allah. Jadi dia tidak melakukan kewajiban-kewajiban. Ada juga ma'ilat yang memahami dengan apa? Menebarkan parfum, wangi-wangian ketika berjalan. Itu juga termasuk ma'ilat. Jadi ingin memalingkan gitu kan melihat laki-laki untuk melihat dia, kecenderungan kepada laki-laki dengan perhiasan yang ia tampakkan. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukti al-ma'ilah. Ru'usuhunna, mereka membesarkan kepala mereka dengan khimar atau sorban yang lainnya yang dapat berbentuk gulungan itu kan, artinya perempuan itu kan make apa itu kan, sesuatu yang di apa di kepalanya itu untuk terlihat gitu kan, yang menyerupai punuk unta. Ini juga tafsiran yang masyhur tentang ru'usuhunna ka asni matil bakti. Jadi ingin menunjukkan keinginan kepada laki-laki gitu kan, agar dia melihatnya. Nah, itu layadhul jannah walajidna rihaha. Dia tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga tersebut. Naudzubillah min dzalik. Maka karena dikatakan perempuan itu ada aurat, jika dia keluar maka setan akan menghiasinya. Jadi udah kalau dia udah keluar aja udah gitu kan, setan itu ikut sama dia. Jadi kalau dia menjaga auratnya, menjaga kehormatannya, maka ya setan akan terhindar. Tapi kalau dia keluarnya juga dia tidak pakai aurat yang sempurna, maka ya otomatis gitu kan di situ akan dihiasi dengan syaitan. Maka di dalam kitab fikih sudah dijelaskan tentang batasan-batasan aurat, gitu kan, bagi perempuan ataupun bagi laki-laki di dalam sholat ataupun di luar sholat. Aurat laki-laki yang seperti di luar atau di dalam sholat gitu kan, di depan wanita ajnabi atau bukan, yaitu antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat perempuan di dalam sholat itu semua badannya selain wajah dan juga telapak tangan. Sedangkan selain daripada sholat, yaitu di depan laki-laki yang bukan mahramnya, itu seluruh badannya, gitu kan. Tapi kalau dia di depan wanita dan juga di depan mahramnya, maka antara pusar dan lutut. Sedangkan di depan wanita kafir, kalau dia bekerja, misal dia bekerja di syarikah yang di situ ada orang-orang yang non Islam, maka auratnya adalah apa-apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Dia tidak boleh tuh membuka beda auratnya di depan orang-orang kafir dengan di depan wanita-wanita muslim lainnya. Nah, jadi kalau orang tuh tahu batasan aurat, itu kan apa yang perlu ia pakai. Nah, insya Allah dia kan kemuliaan dia itu terjaga. Itu salah satunya. Kemudian juga dengan batasan pakaian perempuan, batasan pakaian perempuan dalam hadis ini mungkin bisa dibaca aja ya, agar ini sampai jam berapa materi? Eh, sampai jam 9 lewat. Hadir. Baik, kita lanjutkan batasan pakaian perempuan. Nah, sesuai hadisnya di sini kan, hadis daripada Ummu Salamah yang bertanya kepada Rasulullah apa yang harus dilakukan oleh para wanita dengan baju mereka, pakaian mereka. Rasulullah menjawab, memanjangkan sejengkal. Sejengkal itu berarti sekitar daripada sampai mata kaki. Itu batasan minimal. Minimalnya yaitu dengan sampai mata kaki. Itu sudah minimal. Tetapi kata Ummu Salamah, kalau cuma sampai sejengkal atau dengan mata kaki segitu masih kelihatan kakinya. Nah, habis itu Rasulullah menjawab, ya udah kalau gitu ditambah dengan satu hasta lagi, yaitu sampai uh, menutupi kaki dia. Jadi minimalnya itu yaitu sampai mata kaki dan maksimalnya itu berarti sampai bawahnya. Itu minimal dan maksimalnya. Kebalikan daripada laki-laki ya. Kalau laki-laki itu kan harus di atas mata kaki gitu kan, setengah betis gitu kan. Bahkan kalau dia sampai di bawahnya yang menyerupai perempuan itu termasuk tasabuh dan juga makruh ya. Apalagi kalau dia dengan niat sombong.
Oke, itu batasan pakaian perempuan. Jadi harus tahu gitu kan. Jangan sampai dia memakai mini dress yang mana mini dressnya itu dia tidak dibarengi dengan celana. Itu kan salah satu menjaga kemuliaan juga. Itu dengan dia memakai pakaian yang sesuai syariat. Kemudian batasan memakai parfum. Nah, ini juga dikatakan dalam satu riwayat bahwa sahabat kita Umar bin Khattab mencium parfum seorang perempuan ketika keluar rumah. Akhirnya sahabat Umar berkata, apakah kalian keluar rumah menggunakan parfum? Nah, gitu kan. Tapi karena sesungguhnya hatinya qulubur rijal ala unufihim. Hatinya laki-laki itu kan condongnya atau syahwatnya itu di awalnya itu daripada hidung mereka ala unufihim. Maka keluarlah kalian tafillat. Tafillat itu keluar tanpa berhias, keluar juga tanpa memakai parfum. Kenapa tadi ilahnya tadi gitu. Ilahnya karena syahwatnya laki-laki itu ala unufihim di hidung mereka. Gitu kan. Kalau hidungnya sudah mencium bau yang wangi itu udah gitu kan. Semuanya jadi connect gitu. Nah, maka batasan pakai parfum ini bukan berarti perempuan itu nggak boleh pakai parfum mutlakon ya, mutlak secara mutlak tidak, karena memang parfum itu kan memang suatu fitrah yang inallah jamil hibul jamal, suatu yang wangi, suatu yang baik gitu kan. Tetapi batasannya di mana saja, kapan kita memakai parfum itu, tuh kan. Maka jika dipakai di dalam rumah, khususnya untuk pasangan kita, itu kan, atau di majelis yang perempuan semua, maka baik sekali kalau perempuan tuh kalau keluar nggak usah pakai parfum. Nanti kalau udah sampai majelisnya, majelis muslimat, boleh dipakai. Jadi bawa aja itu parfum di tas kita. Makanya kalau udah sampai majelis gitu atau di tempat perkumpulan dengan perempuan-perempuan. Jadi bukan berarti tidak boleh kita berpakaian yang wangi gitu kan. Itu tidak. Tapi jangan di jalan atau di tempat yang kita melewati laki-laki. Itu kan, apalagi kalau ke masjid, yang mana masjid seperti sholat Jumat, sholat Id, itu kan itu tidak boleh. Jika seorang perempuan, maka intisarinya hulasohnya itu intisarinya jika seorang perempuan pakai wangian yang tercium baunya, jadi lainnya itu yang doharo roihatuhu, yang tercium baunya. Kalau nggak tercium ya nggak ada masalah. Masalahnya kan kalau tercium dan ada tujuan untuk apa? Untuk pandangan laki-laki kepadanya. Atau juga ada fitnah di situ. Itu kan jelas ada fitnah di situ, ada kumpulan laki-laki yang tidak punya iman gitu kan. Walaupun dia nggak niat untuk orang melihat dia gitu. Tapi fitnah itu ada. Maka itu hukumnya haram. Jadi kalau udah ada fitnah walaupun dia tidak niat ya udah itu tidak boleh. Nah, jadi uh, kalau dia memang berjalan melewati jalannya itu dekat dengan laki-laki gitu. Kalau dia lewat yang nggak ada laki-lakinya, itu kan dia cuma misal di tempat yang emang itu khusus perempuan, tidak ada dia melewati laki-laki gitu kan. Nah, itu tidak apa-apa gitu. Tapi kalau dia memang tahu itu dia melewati laki-laki dan dia berjalan dekat dengan laki-laki yang memang hatinya nggak punya iman, itu kan, atau hanya prasangka aja, fitnah itu lah kayaknya enggak deh, kayaknya enggak akan terjadi tuh mereka sampai ini gitu kan tercium atau apa, itu hanya prasangka aja gitu kan. Nah, tetap kehati-hatian itu harus kita terapkan karena seperti yang sahabat Umar katakan bahwa qulubur rijal ala unufihim, hatinya laki-laki atau condongnya laki-laki itu semua berawal dari hidung mereka. Nah, jadi makanya dikatakan sifatnya parfumnya laki-laki itu apa? Madhoharorihuhu. Yang kalau parfumnya laki-laki itu kan yang doharorihu, yang memang baunya itu tercium. Tapi khofiat yang khofiat launuhu. Tetapi kalau perempuan itu harusnya yang apa? Makhofiyarihuhu, yang enggak ada baunya. Nah, tetapi doharo launuhu. Tetapi ada bentuknya, ada warnanya. Gitu. Jadi memang beda daripada bentuk parfumnya aja itu beda. Maka kalau perempuan pakai parfum yang sampai bau harum dan banyak gitu kan, sampai kayak nyemprotin apa gitu. Nah, itu kan tidak sesuai dengan ciri-ciri yang harus dipakai gitu kan. Kecuali ya tadi, kecuali dia berada dalam di kalangan perempuan-perempuan saja.
Kemudian setelahnya cara jalannya perempuan juga. Nah, itu kan salah satu cara kita menjaga kemuliaan. Itu kan dengan berjalan itu ya jangan di tengah-tengah. Berjalan itu ya di samping-samping jalan. Bahkan disebutkan bahwa hendaklah perempuan berjalan sampai mengenai tembok. Sampai kayak gitunya gitu sehingga pakaian mengenai tembok saking dekatnya. Kan syarrun nisa allati yatasawwafna rijal. Jadi seburuk-buruknya perempuan yang dilihat, yang ingin dilihat gitu oleh laki-laki gitu kan, yang juga membuat fitnah bagi laki-laki. Nah, atau seburuk-buruknya laki-laki juga yang melihat perempuan dan juga yang membuat perempuan itu juga fitnah bagi dia. Makanya sebaik-baik perempuan adalah yang tidak dilihat dan tidak melihat. Tidak dilihat oleh laki-laki dan tidak melihat laki-laki. Itu sebaik-baiknya perempuan. Itu dengan dia berjalan itu jangan di tengah-tengah. Ada laki-laki dia jalannya di tengah-tengah. Cari jalan kalau memang dia ingin jalan ke suatu tempat dan di situ ada laki-laki, cari jalan lainnya yang memang cari kemana ke trotoar lain yang memang tidak ada laki-lakinya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian salah satu juga menjaga kemuliaan itu dengan tidak menyerupai laki-laki, baik dari pakaian, itu kan hayah, perilaku, seperti apa banyak ya bentuk daripada tasabuh birijal atau rijal tasabuh bin nisa itu dilaknat laknat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dari segi apa model, itu kan dari segi rambut tidak menyerupai laki-laki, dari segi pakaian tidak juga menggunakan pakaian-pakaian yang menyerupai laki-laki, yang tidak sesuai dengan perempuan. Nah, tidak memakai rida yang biasa laki-laki gunakan untuk diletakkan di pundak mereka. Nah, itu hal-hal apa saja yang tasyabuh yang ada menyerupai laki-laki. Begitu juga laki-laki ya. Laki-laki juga harus tidak menyerupai perempuan dari segi pakaian, dari segi perilaku. Nah, maka kayak salah satunya ya tadi kalau pakaian laki-laki itu sampai bawah itu kan mata kaki, maka itu juga bentuk tasyabuh bin nisa. Nah, itu juga menyerupai perempuan. Kalau laki-laki menggunakan pakaian modelan ukurannya ukuran perempuan. Baik, itu adalah salah satu bentuk usaha. Itu tuh kan usaha. Kan tadi bilang wal yasta'fif. Usahakanlah kamu untuk menjaga kemuliaan. Ada usaha di situ. Usaha apa? Usaha dalam segi pakaian, dalam segi berhias, berjalan gitu kan. Nah, sehingga kemuliaan itu kita jaga gitu. Tetapi ya percuma dia saya jaga muruah, saya jaga ifah saya, tetapi dia berjalan, dia bergaul, dia berpakaian tidak sesuai yang diajarkan atau juga dia pakai pakaian bergerak apa-apa yang sesuai kayak laki-laki. Nah, itu kan berarti dia tidak menjaga amanah kemuliaan atau ifahnya seorang perempuan. Nah, dan hukum-hukum lainnya sebenarnya banyak ya hukum-hukum fikih yang menandai kita untuk kita juga menjaga kemuliaan. Baik, setelahnya tentang hadis-hadis yang disalahpahami tentang perempuan. Jadi intinya bab ini atau kita dikenal dengan hadis misoginis ini itu ada salah satu buku khusus ya tentang menyebutkan 15 hadis. Ini saya menyebutkan dua hadis aja kan, dua hadis tentang yang zohirnya itu mendolimi perempuan. Tapi ada salah satu buku yang dikeluarkan di ini ya di Azhar dilakukan oleh Hayy Kibar Ulama itu min kodo yal mar'af fi sunnatin nabawiyah syubahat warudud. Itu buku itu menyebutkan 15 hadis, 16 sampai 15 hadis yang dohirnya itu mendolimi perempuan. Dijelaskan, disebutkan hadisnya, kemudian juga dijelaskan dengan detail. Nah, itu sangat bagus sih. Maksudnya untuk kita menjadi pegangan bagaimana orang-orang orientalis untuk ingin sunnah. Jadi intinya mereka berangkat daripada menzalimi perempuan itu, tapi nihayahnya, endingnya itu untuk apa? Untuk mereka ingin menjauhkan sunnah daripada sumber kita, sumber pegangan kita dalam muamalah Allah atau muamalah hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi ingin menjauhkan kita dari itu gitu.
bahwa sunnah itu berarti nggak relevan, sunnah itu berarti tidak adil. Nah, karena dia banyak hadis-hadis yang mendolimi perempuan, berarti sunnah itu nggak bisa dijadikan rujukan. Intinya mah itu gitu. Tidak hanya objeknya itu melalui perempuan, melalui hadis-hadis. Nah, padahal kalau kita teliti, syubhat atau tuduhan yang mereka ajukan, tuduhan kepada kita, itu mereka tidak punya background atau khalfiyah baik secara ilmu syariah apalagi tentang kaidah hadisiahnya. Jadi dari segi itu aja mereka nggak punya gitu, nggak punya background. Maka mereka menuduh kita itu hanya dengan luar aja gitu, lahirnya luar daripada hadis itu. Nah, yang pertama di sini saya hanya menjelaskan dua aja ya contohnya. Mungkin bisa ada PDF-nya, buku itu bisa juga mungkin silahkan kalau mau baca detailnya. Nah, di sini saya hanya memberikan contoh gitu bahwa tentang hadis daripada sahabat Ibnu Umar, ingka nasukmu anib ini kayaknya salah ya. Dzakaru syukmu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ini kayaknya terhapus ya. Yang kita baca maknanya aja. Jika ada suatu kemalangan, maka itu terjadi. Jadi ada hadis gitu tentang asyukmu. Asyukmu itu kan keburukan, keburukan atau kemalangan itu dijelaskan pada tiga hal, yaitu pada rumah dan juga perempuan dan juga pada kuda. Nah, berangkat dari hadis ini, mereka memberikan tuduhan bahwa perempuan berarti salah satu sumber keburukan karena perempuan disamakan dengan hewan. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa perempuan berarti sama ya dengan hewan. Kok dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa asyukmu fi thalasah, bahwa keburukan itu ada pada tiga hal, gitu kan? Pada tiga hal. Nah, tetapi kalau kita menelaah hadis lainnya, gitu kan? Bagaimana ada hadis lainnya kan saling 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 melengkapi gitu. Pertama, asal hadis ini untuk menafikan keburukan. Jadi asal hadis ini untuk menafikan keburukan yang artinya jika keburukan itu ada, maka ada pada tiga hal ini. Tapi kan nggak berarti semua perempuan itu buruk gitu kan. Dan dalam hadis lain, dan kalau kita ngelihat hadis lain juga yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam jami'nya, bahwa Rasulullah menafikan keburukan dan menetapkan kebaikan pada rumah perempuan dan kuda. Jadi ada hadis lainnya juga yang Rasulullah mengatakan bahwa apa? La syukma waqad yakunul yamnu fid dari wal mar'ah wal faros. Jadi ada kebaikan juga diletakkan pada rumah-rumah perempuan dan juga pada kendaraan kita. Jadi kuda itu artinya kendaraan ya. Kalau zaman dulu kan kuda, kalau sekarang kita kendaraan-kendaraan kita, mobil dan lain sebagainya. Jadi kebaikan tuh ada loh. Kebaikan tuh ada dalam rumah kita, perempuan dan juga kendaraan. Kemudian yang kedua, dalam memahami hadis haruslah mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan tema itu dan juga mengetahui sebab turunnya. Ya tadi kan asal turunnya itu untuk menafikan keburukan, bukan untuk mendolimi atau menyamakan perempuan dengan hewan. Karena dalam riwayat lain dikatakan sebab turunnya hadis tersebut bahwa Sayyidah Aisyah mengingkari hadis itu dan menjelaskan apa yang telah dikabarkan Rasulullah. Anna Aisyah qalat kana Rasulullah yaqul kana ahlul jahili yaquluna innamat tayratu fil mar'ah wad dabah wad dar. Jadi memang yaqul innamat tayra. Jadi itu juga pemahaman orang-orang jahiliyah bahwa keburukan itu pada perempuan, pada kuda atau kendaraan mereka juga di dalam rumah mereka. Jadi sebabnya itu kalau dikonteskan ya itu kan zaman jahiliyah gitu, bukan Islam. Karena dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan bahwa kebaikan itu juga ada pada rumah-rumah kita, perempuan dan juga kendaraan kita. Jadi enggak kurang gitu. Dia kurang memahami satu hadis. Dia tidak tahu, enggak tahu asbab wurudnya dia tidak tahu, dia juga tidak mengumpulkan satu hadis dengan hadis lainnya. Karena kadang satu hadis harus dipahami dengan dikumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan tema itu untuk bisa memahaminya dengan benar. Jadi eh, itu hadis kesalahan yang pertama. Kemudian ini ya sampai akhir ya. Ini yang ketiga, maksud dari asyukmu tadi kan asyukmu atau keburukan yang berhubungan pada kemaksiatan kejahatan bukan pada perempuan. Jadi karena dalam min sa'adati ibni Adam salasa. Jadi kebaikan ibnu Adam itu tiga. Wa min syakwati ibnu Adam dan juga keburukannya Bani Adam tiga. Min sa'adati ibni Adam al-mar'ah as-solihah, perempuan yang baik, kemudian tempat tinggal yang baik dan juga kendaraan yang baik. Tetapi
keburukan, artinya keburukannya seorang ibnu Adam itu ketika dia mendapatkan apa? Almar atau su, pasangan atau perempuan yang buruk, rumah yang buruk, dan juga kendaraan yang buruk. Jadi itu nisbi, berarti kan nisbi. Enggak semua perempuan buruk, enggak tempat tinggal buruk, enggak semua tempat tinggal buruk, atau enggak semua kendaraan buruk. Tapi itu sifatnya kepada keburukan dan kebaikannya. Kalau perempuannya baik, ya berarti dia baik. Nah, kalau rumahnya baik ya baik gitu kan. Jadi tidak mutlak. Tidak berarti keburukan itu mutlak kepada perempuan atau perempuan disamakan dengan hewan. Karena itu tergantung, kalau perempuannya baik, rumahnya baik, maka dia menjadi saadah, kebahagiaan bagi seseorang. Jadi bukan ke perempuannya, tapi ke sifatnya. Itu kan sifat apakah dia taat, apakah dia maksiat atau tidak. Seperti itu. Jadi nggak mutlak ya, berarti tidak mutlak kepada orangnya, tetapi kepada sifatnya. Kemudian hadis kedua tentang yang kita sering dengar, yaitu almar'u naqisatul aql wad din. Berangkat dari ini kan orientalis memberikan tuduhan bahwa Sunan Nabawiyah menganggap perempuan kurang akal dan agamanya daripada laki-laki. Berarti nggak adil gitu kan dikatakan. Padahal untuk menjawab tuduhan ini intinya sini, kurang akal dan kurang agama itu memang dilihat daripada karena mereka tidak melakukan taklif yang diberikan kepada mereka ketika mereka sedang ada uzur naqisatul akal. Bisa juga kalau naqisatul akal bisa karena hibroh pengalaman perempuan di luar itu, di bawahnya pengalamannya laki-laki. Itu juga dari akal. Kurangnya akal kita artinya pengalaman kita tuh dari si pekerjaan apa-apa itu di bawahnya laki-laki. Sedangkan naqisatul itu daripada ketika kita lagi uzur, kita tidak bisa melakukan taklif yang diberikan kepada kita seperti laki-laki. Nah, mungkin itu intinya ya. Ini kan banyak nih di sini kan. Nah, bisa dibaca kali ya. Jadi itu nggak berarti mengurangi gitu kan, atau mendolimi perempuan. Bahkan ya itu sebagai bentuk syariat gitu kan, memberikan posisi yang tinggi kepada perempuan. Kemudian di sini mungkin yang perlu di highlight itu bukan berarti, nah di sini bahwa makna kurangnya akal dalam hadis tersebut sebagai peringatan Rasulullah bagi yang lainnya. Bukan berarti nanti juga ada kesaksian dua perempuan itu sebagai kurang akalnya. Karena akal sendiri berbeda-beda maknanya menurut ulama. Ada yang memaknai sebagai ilmu, atau sebagian ilmu-ilmu yang doruri, atau kekuatan yang bisa membedakan hakikat maklumat, juga bermakna denda. Karena denda perempuan setengah denda laki-laki. Bahkan dikatakan Ibnu Abdul Bar mengatakan di kitabnya Tamhid bahwa hadis ini merupakan suatu hal yang tidak bisa ditolak. Artinya memang itu udah jibillah kan, udah fitrahnya, karena Allah menciptakan mereka seperti itu, bahwa Allah mengungguli laki-laki dari perempuan gitu kan dalam hal tertentu, dan juga mengunggulkan sebagian laki-laki dari perempuan dari yang tertentu. Artinya ya makanya qawwamur rijal, ayatnya arijalu qawwamuna 'ala nisa ba'duhum 'ala ba'din. Nah, jadi laki-laki mengungguli kita dalam hal tertentu, begitu juga perempuan mengungguli perempuan dalam hal tertentu. Jadi enggak mutlak seperti itu. Jadi dalam beberapa dalam beberapa hal kita itu juga lebih tinggi ya kan, seperti sifat rahmah kita, itu kan syafaqah kita melahirkan, kita menyusui, itu kan tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Tetapi kalau masalah lainnya, masalah qawam gitu kan, masalah mereka itu melindungi, mereka memberikan nafkah, mereka bekerja di luar sana, itu pengalamannya itu diberikan kepada mereka lebih tinggi daripada perempuan. Itu maksud daripada apa? Naqisatul aql wad din. Jadi tidak berarti mengurangi kehormatan atau kemuliaan perempuan.
Kemudian bisa mungkin detailnya nanti di ini ya, kalau mau ini dibaca. Dan yang terakhir tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW bersikap kepada istri-istrinya. Itu banyak hadis-hadisnya ya, menjadi pedoman kita dalam berumah tangga, khususnya laki-laki dalam muamalah kepada perempuannya, bahwa sebaik-baik orang yang beriman adalah orang yang terbaik dalam akhlaknya, dan sebaik-baik dari kalian adalah orang yang secara akhlak baik kepada ahlunnya, kepada wanitanya, kepada pasangannya. Jadi itu termasuk orang yang baik gitu kan. Akmalul mukmin imanan ahsanum khuluqan wa khairukum khairukum linisaikum. Jadi yang paling baik yang punya akhlak juga yang baik kepada pasangannya. Kemudian sesuai juga dengan ayatnya wa ashiruhunna bil ma'ruf kan. Kita diperintahkan untuk bermuasyarah dengan baik. Fa in karihtumuna fa asa an taqru syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsiran. Kalau ada sesuatu yang tidak kita lihat tidak tidak baik menurut kita, maka ya semoga itu yang terbaik bagi Allah. Di antara sikapnya apa? Ya, Nabi itu paling baik kepada keluarganya. Tadi kan, khairukum khairukum li ahli. Dan Nabi itu orang yang paling baik. Maka kita sebagai umatnya juga harus menjadi orang yang baik kepada keluarga kita. Kemudian yang kedua, Nabi juga membantu pekerjaan rumah istrinya. Makanan Nabi yasna'u fi ahlika nafi mihnati ahlihi fa idza hadaratis shalah qama ila shalah. Jadi kalau lagi di rumah Nabi juga membantu pekerjaan-pekerjaan rumah. Ketika azan baru beliau keluar rumah untuk sholat. Itu contoh daripada bagaimana Nabi Muhammad membantu pekerjaan rumah istrinya. Kemudian juga berlemah lembut dan juga perhatian kepada istrinya. Sesungguhnya aku mengetahui ketika engkau ridho kepadaku dan ketika engkau marah kepadaku. Jadi Nabi tuh ngerti gitu loh, ngerti apa perasaan hati istrinya. Sampai beliau tahu kapan istrinya itu marah, kapan istrinya juga lagi senang. Min aina ta'rif dalika? Dari mana engkau tahu wahai Rasul? Amma idza kunti anni radiyah. Nah, di situ jelasin kalau kamu ridho, kamu berarti lagi apa? Nah, jadi di sini tuh beliau berarti nggak harus perhatian gitu. Suami itu harus perhatian. Enggak, Pak. Kalau perempuan lagi diem ya berarti dia ada sesuatu yang membuat dia kecewa, maka harus bagaimana? Karena Rasulullah sendiri mengetahui bagaimana istri-istrinya. Kemudian yang terakhir larangan bersikap kasar kepada istrinya. Janganlah seorang mukmin membenci seorang menyukai seorang, tentu ia ridho akan akhlak lainnya. Jadi pasti ada sesuatu yang diridhoi gitu. Kalau ada sesuatu yang tidak disukai, ya pasti ada hal yang disukain lainnya. Jadi kita tidak boleh berlaku kasar hanya karena ada sesuatu yang tidak engkau sukai daripada pasanganmu. Karena cobalah lihat kebaikannya, jangan hanya lihat keburukannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Ustazah Jauharatun Nakia atas pemaparan yang sangat komprehensif dan juga membuka cara pandang kita terhadap perempuan dan kemuliaannya juga khususnya dalam perspektif hadis Nabi Muhammad SAW. Seringkali ketika kehormatan perempuan dibicarakan, yang lebih dulu hadir itu adalah batasan. Padahal dari sunnah Nabi yang tadi kita dengar, yang justru ditekankan adalah kemuliaan perempuan. Nah, mungkin dari sini muncul perenungan ya, bagaimana ajaran ini dipahami dalam kehidupan kita hari ini. Apakah praktik yang berjalan sudah sejalan dengan semangat sunnah Nabi, atau ada bagian-bagian yang masih perlu kita dudukan kembali secara jernih. Nah, dari perenungan itulah mungkin bisa jadi ada pertanyaan-pertanyaan penting yang akan lahir ya. Untuk itu, kita akan memasuki sesi diskusi dan juga tanya jawab. Kami persilahkan kepada para peserta kajian webinar di sini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau mungkin klarifikasi atas pemaparan materi yang telah disampaikan tadi oleh Ustazah. Kepada para peserta, kami persilahkan. Bagi yang ingin bertanya atau ingin menyanggah, silahkan.
Oke, kalau misalnya masih belum ada yang ingin bertanya, mungkin dari saya dulu nih Ustazah. Jadi tadi Hmm. kan Ustazah ini ya menjelaskan bahwasannya salah satu untuk menjaga kehormatan perempuan itu adalah dari cara berjalannya perempuan itu sendiri. Misalnya tadi dijelaskan kalau bisa perempuan itu nggak jalan di tengah atau kalau bisa lagi di sampai mepet sama tembok gitu ya mungkin mungkin itu supaya tidak memberikan fitnah Yes. kepada laki-laki. Nah, pertanyaannya saya itu Ustazah, mungkin ya kalau misalnya di kota-kota besar, misalnya misalnya karena saya juga salah satu pengguna KRL di Jakarta gitu. Nah, itu kan sering apalagi kalau gede ya Ustazah ya, itu sering banyak sekali pekerja lain ya dan itu kan gak cuma perempuan gitu Ustazah, ada laki-lakinya juga dan seringnya itu terjadi desak-desakan gitu Ustazah. Nah, kalau menurut Ustazah sendiri ada nggak caranya supaya kita itu tetap bisa mengamalkan hadis Nabi, menjaga kehormatan kita sebagai perempuan gitu saja. Betul ya. Eh, Benar banget ya, kalau apalagi dalam keadaan tertentu ya, seperti terus ada juga naik KRL juga sih, gitu kan. Bagaimana di situ ya Allah gitu kan. Nah, memang ada tuntutan. Ada kalau kita mau menunggu, tunggu, nggak ada kosongnya kan. Memang dia tidak ada kosong. Dia tidak ada kosongnya kecuali bukan jam kerja baru kosongnya. Kan nggak mungkin, sedangkan kita juga kerja. Jadi eh, ya mungkin seperti yang kita tahu ya, kalau kita mau benar-benar menerapkan gitu kan ya, benar-benar menerapkan sehingga jangankan untuk dilihat, terpegang atau memegang gitu kan, itu kan udah di atasnya tadi yang khairun nasi itu kan yang tidak dilihat atau melihat. Nah ini udah sampai pegang misalnya nggak sengaja atau gimana gitu kan, udah di atasnya itu. Nah mungkin yang salah satu kadang mungkin kita kadang bisa oke okay lah lebih pagian gitu kan. Mungkin tapi kan kadang nggak bisa setiap hari untuk dengan uzur kita di rumah atau apa, kadang kita tidak bisa gitu, tidak mampu untuk benar-benar melakukan lebih pagi atau nunggu yang kosong, itu kadang nggak bisa kita dapat gitu. Maka kalau mampu ya ya kita memang betternya lebih pagian gitu kan atau nunggu kosongan. Tapi kalau tidak mampu memang dikatakan di buku itu kan memang ala adati zamanihim, katanya sesuai dengan zamannya ya, mungkin zaman dulu mah nggak ada ya KRL gitu kan, sehingga bisa dikiaskan seperti itu sampai bisa nempel ke tembok, itu kan nggak ada zaman sekarang mah gitu, apalagi dengan tuntutan kita memang khitabnya ulama itu kan sesuai dengan zamannya, makanya ada ulama-ulama muasir, ulama-ulama modern itu dalam kitabnya selalu dikoidkan, selalu diikatkan gitu, dihubungkan dengan ala qadri adatihim fi zamanihim. Nah, sesuai kebutuhan dan zurufnya di zaman mereka, zaman kita. Maka segala sesuatu memang bikodri hajah, sesuai kebutuhan. Kalau memang tuntutan kita ya jam segitu memang nggak bisa, nggak ada waktu kosong kecuali jam non kerja, gitu kan ya, maka ya kita bikodri Kabarnya, sendalnya cuma sesuai dengan satu kan, kena baju lain, kotor. selain Coba itu berarti diusahakan untuk satu baru diusahakan pakai. untuk tidak memasuki atau tidak masuk ke RL itu pada jam-jam itu. Kalau memang tidak ada tuntutan atau hajat kita sudah nggak ada. Jadi memang segala sesuatu kalau itu umumul balwa itu kan sesuatu yang kita nggak bisa. Makanya kenapa kayak najis-najis, ada najis-najis yang makfu. Kenapa? Karena umumul balwa. Karena kita nggak bisa terhindar dari itu. Begitu juga kayak KRL, itu kan untuk gedesak-desakan itu sesuatu yang umumul balwa. Walau kita berusaha untuk jam-jam tertentu ya, kalau memang itu ya berarti ngambil kaidah yang biqadri hajat, sesuai dengan hajatnya. Selain daripada tuntutan pekerjaan di waktu pekerjaan, berarti kita usahakan untuk menerapkan sesuai hadisnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah Jazakillah atas jawabannya. Oke, dan di sini kita sudah ada Ahbab Serin Puspitasari yang mungkin ingin bertanya langsung kepada Ustazah. Dipersilahkan untuk on cam terlebih dahulu. Ahbab Serin Puspitasari untuk pertanyaannya dipersilahkan.
Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya mungkin bisa on cam dulu Kak Sherin kalau tidak berhalangan. Ini saya tidak dapat memulai video Anda karena host telah menonaktifkannya. Oh iya ya, oke dipersilakan langsung pertanyaannya saja Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, perkenalkan saya Sherin ya Ustazah ya. Saya dari Jakarta, izin bertanya. Ustazah, bagaimana yang perlu kita sikapi ketika kita punya pasangan yang memang dia itu tidak bisa memberikan atau menerapin apa yang dia perintahkan gitu. Apakah kita perlu diam saja? Apakah kita perlu kadang kalau kita ngomong tuh kadang suka sama dia tuh suka bertentangan juga, suka pola pandangannya juga beda. Itu gimana ya Ustazah ya? Apakah kita harus diam aja gitu Ustazah? Nah, kalau misalnya kita nggak taat sama dia gitu, tapi dia jadi kayak kurang suka dan menilai itu adalah sifat yang kurang baik menurut di mata dia. Itu kita harus kayak gimana ya Ustazah? Apakah kita harus terus doain dia atau gimana Ustazah? Kita aja sudah sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Sherin. Jawab atau ditampung Ustazah? Gak apa-apa dijawab. Oke, untuk pertanyaannya apa Kak? Ya, oke, dipersilakan. Tadi pasangannya tidak menerapkan atau tidak melakukan sesuai omongannya gitu ya. Apa perintah Allah apa perintahnya dia sendiri ya? Perintah dia sendiri Oh, Ustazah. perintah. Iya, artinya dia nyuruh tapi dia nggak ngelakuin. Ya, betul Ustazah. Harusnya perintah itu sama-sama dikerjakan gitu, baik dari suami atau istri begitu ya. Baik, perintah. Jadi memang eh, kalau perintah pasangan kita memerintahkan kepada kita melakukan sesuatu tapi dianya tidak melakukan. Dan ketika kita tidak melakukannya karena kita merasa dia juga nggak ngelakuin, dia dia apa apa sih menjadikan kita seakan-akan kita tidak taat kepadanya. Apakah kita diam atau menegur mungkin seperti itu ya. Baik, mungkin di sini kan berarti kita diuji dengan sikap suami kita ya, atau pasangan kita ketika dia tidak sama-sama gitu kan. Berarti kan harusnya perintah itu atau sesuatu yang dia minta itu adalah sama-sama dilakukan. Kalau dia tidak melakukan, apakah hal itu membuat kita itu tuh berat gitu kan? Berat mungkin kalau kita lakukan sendiri karena nggak bareng-bareng atau tidak gitu. Kalau sekiranya kita perbuatan itu atau yang dia perintahkan itu hal-hal yang ya kita mampu lah, kita mampu, mungkin ya kita bisa ya kita melakukannya gitu kan, kita melakukan dengan ikhlas ya, karena percuma nanti kalau siapa Mbak Sherin melakukan tapi dia Mbak Sherin ini gondok, nggak lillahi ta'ala, nanti hanya dapat capeknya tapi tidak terhitung pahalanya. Jadi mungkin bisa dibicarakan, salah satunya dibicarakan ketika timingnya tepat gitu kan. Tapi kalau sudah usaha juga udah dibicarakan, minta waktunya untuk diskusi tentang ini gitu kan. Tapi dia juga enggan, ya berarti kita hanya bisa berdoa. Salah satu itu kita bisa mengubah suami kita. Kita bisa mengubah suami kita itu dengan sifat kita dan juga doa-doa kita. Karena insya Allah kalau dia ngelihat kita melakukan hal-hal yang baik, itu kan kita berdoa, nanti dia karena capek Mbak kalau kita mengubah ya atau kayak menegur dia enggak dari diri dia sulit ya. Kadang laki-laki itu mungkin ada usaha, mungkin Mbak bisa bicara baik-baik. Tapi kalau itu pun sudah dilakukan
tapi dia juga enggan melakukannya dan hanya memberatkan kepada kita, ya selama, tapi kan perintah, kaidahnya itu kan semua perintah pasangan kita itu kan, atau orang tua kita, sebenarnya bukan pasangan kita atau orang tua kita atau siapapun itu, selama itu masih dalam jalur ajarannya, itu ya kita bisa boleh saja melakukannya dan menaatinya gitu, kecuali itu sudah di jalur ajaran agama kita. Karena la ta'ata makhlukin, kita tidak bisa, kita tidak boleh mentaati kalau memang itu dalam kemaksiatan. Selama itu tidak dalam kemaksiatan, maka tidak apa-apa. Adapun caranya aja gitu kan, caranya apakah itu berat, itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kalau dia tidak bisa, ya selama itu tidak ada maksiat, ya mungkin semampunya aja Mbak Sherin lakukan. Kalau Mbak sudah tidak mampu, ya bisa bicarakan. Kalau Mbak sudah tidak mampu mengikuti aturan tersebut gitu. Kalau aturan itu memberatkan gitu. Mungkin itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Bagaimana Kak Sherin? Apakah jawabannya pertanyaan sudah terjawab? Alhamdulillah, insya Allah terjawab. Ustazah, jazakillah khair. Sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan ya Ustazah di via chat room. Izin membacakan. Ustazah, oh ini dari Kak Nasiha Ulia. Ustazah izin bertanya, apakah hadis tentang perempuan itu yang kurang berakal katanya, bahkan dalam pemberian persaksian dua orang perempuan disamakan dengan satu orang laki-laki, apakah hadis itu masih relevan dengan kondisi zaman kita saat ini di mana perempuan bisa setara atau bahkan melampaui laki-laki dalam ilmu pengetahuan? Kemudian juga masih ada pendapat terkait perempuan tidak dibolehkan menjadi pemimpin. Bahkan di zaman sekarang di mana banyak perempuan yang punya keilmuan atau kompetensi untuk menjadi pemimpin. Begitu saja pertanyaannya dari Kak Nasiha Ulia. Baik, Bismillah. Untuk zaman sekarang, gitu kan, relevannya perempuan untuk setara, karena perempuan itu memiliki kemampuan, keilmuan, gitu kan, sehingga bisa setara dengan laki-laki. Kalau syahadah itu kan memang itu udah tabu dia. Artinya syahadah dalam bab-bab fikih tertentu itu memang perempuan harus dua, sedangkan laki-laki satu. Tetapi kan ada bab lain, ada bab-bab lain dalam fikih yang memang wanita, kesaksian wanita satu, cukup dengan satu wanita itu diterima. Itu seperti dalam di sini sudah disebutkan kan, ada dalam bab mula'anah itu bisa. Jadi nggak semuanya harus dua gitu. Harus dua kesaksian, sedangkan laki-laki cukup dengan satu. Karena dalam perkara hilal Ramadan, nah, itu cukup satu perempuan aja. Sama seperti laki-laki. Juga dalam bab mula'anah, juga dalam wiladah, rodo. Jadi hal-hal bab-bab fikih yang berkenaan dengan perempuan seperti melahirkan atau menyusui, masa idah, gitu kan. Begitu juga mula'anah, hilal Ramadan. Nah, itu kesaksian perempuan setara dengan laki-laki. Itu bisa diterima dengan hanya satu kesaksian. Gitu. Adapun bab-bab lainnya mungkin memang syariat menetapkan harus dua perempuan. Apakah relevan? Kalau tentang hukum fikih yang sifatnya memang sudah yang bab ini memang itu tidak bisa diubah gitu. Memang itu syariat menetapkan seperti itu dengan ijtihadnya ulama seperti itu. Jadi harus sesuai gitu. Dengan ada bab-bab tertentu perempuan bisa diterima dengan satu kesaksian, tapi ada juga bab-bab tertentu yang perempuan itu harus diterimanya dengan dua kesaksian, sedangkan laki-laki hanya satu. Gitu. Itu yang pertama ya. Jadi nggak bisa diubah. Gitu. Adapun tentang imamatul mar'ah, pemimpin, ya kan, pemimpin perempuan. Bisakah perempuan menjadi pemimpin, gitu kan? Nah, karena perempuan mungkin memiliki keilmuan yang lebih dari laki-laki, gitu kan? Atau memiliki pengalaman juga mungkin dalam pekerjaan itu yang lebih, gitu kan?
Nah, jadi pertanyaan ini berarti ada dua. Yang pertama tentang itu kan relevan atau tidak hukum-hukum itu. Yang kedua tentang imamatul mar'ah. Mungkin dalam nggak semua kepemimpinan ya. Nggak semua kepemimpinan itu bisa kita itu walaupun kita memiliki memiliki keilmuan yang banyak gitu kan, kemampuan yang banyak lebih dari mereka sehingga kita bisa jadi pemimpin gitu kan. Karena kalau kayak negara ya kan, kalau dalam negara itu memang tidak bisa gitu. Pemimpin perempuan itu menjadi pemimpin walaupun perempuan itu memiliki banyak hal-hal yang tidak dimiliki perempuan. Tetapi ada dalam bab-bab tertentu, dalam hal-hal tertentu yang di situ bisa saja perempuan menjadi ketua gitu kan, dalam misal dalam tergantung ruang lingkupnya apa gitu. Kalau ruang lingkupnya itu lebih luas, yang di situ laki-laki itu lebih besar, maka memang kita tidak bisa menjadi pemimpin. Di sini ada di sini dalam IFSA tuh mungkin. Tetapi kalau memang masih dalam ruang lingkup yang memang perempuan bisa di situ menjadi pemimpin, maka bisa saja dengan keilmuan yang dia miliki dan juga pengalaman dia. Bisa dia sambil membuka ya, takut itu ada. Nah, seperti itu. Jadi melihat luang lingkupnya. Oke, mungkin ini ada lainnya dulu sambil Usada membaca nasnya ya, mencari nasnya. Mungkin sederhananya seperti itu. Siapa tentang syahadat kesaksian perempuan dan juga tentang imamatul mar'ah. Iya, sebenarnya masih ingin membuka sesi tanya jawab lagi ya. Tapi mungkin karena waktunya ini tiba apa nggak panjang, jadi mungkin dicukupkan di pertanyaan yang punya Kak Nasihat tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa diajukan di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Ya, sambil lalu kita menunggu penjelasan Ustazah. Hmm. Nah, jadi memang terjadi berbeda pendapat dalam imamatul mar'ah di sini. Dikatakan bahwa Syekh Muhammad Al-Aini dalam Syarah Imam Bukhari mengutip pendapat jumhur ulama tentang ada salah satu hadis ya yang yang menjelaskan tentang hadisnya itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Hadasan Utsman bin Haitham, Hadasan Auf, mungkin artinya saja ya, dari Utsman, dari Hasan berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin. Beliau bersabda, tidak akan beruntung. Nah, ini lan yufli qaumun walau amrohum imro'an. Jadi ada putri Kisra yang jadi pemimpin. Makanya habis itu Nabi bilang, lan yufli, tidak beruntung kaumun, suatu kaum, walau, yang menyerahkan amrohum, urusan mereka kepada wanita. Nah, komentar ulama tentang hadis ini kan Bukhari ya, berarti ngelihatnya kita daripada syarat-syarat Bukhari ya, asbabul wurudnya. Nah, dan turunnya ini ketika konflik, itu kan ada konflik antara kubu Sayyidah Aisyah dan juga Sayyidina Ali, perang ini ya, yang menjadi pemicu perang Jamal itu tahun 36 Hijriah. Nah, dari banyaknya buku-buku syarah ini, salah satu syarah Sahih Bukhari, Umdatul Qori, itu Syekh Muhammad Al-Aini, beliau mengutip pendapat jumhur tentang istimbat atau hulasah dari hadis ini.
Perempuan tidak dapat menjadi sebagian kodi atau hakim, meski ada pendapat minoritas di kalangan mazhab Maliki yang memperbolehkannya. Jadi emang khilaf ya. Itu juga sama dengan Syarah Sahih Bukhari dalam Irsyadus Sari punya Imam Qastolani atau juga Ibnu Hajar Qastolani di Fathul Bari. Nggak boleh makanya tergantung konteksnya gitu. Dia jadi pemimpin tuh di pemimpin apa? Kalau seperti kodi gitu kan tidak boleh menjadi kodi atau dalam urusan persaksian atau kepemimpinan itu memang dia dilarang. Nah, kenapa di sini disebutkan kenapa dilarang? Dalam Faidul Qadir, Imam Al-Munawi mengatakan, disebutkan bahwa suatu kaum juga tidak akan sejahtera jika perempuan karena lemahnya pemikiran perempuan. Jadi sebabnya itu kenapa tidak dianjurkan gitu kan? Karena lemahnya pemikiran dari segi pemikiran perempuan, apalagi untuk kasus-kasus yang besar gitu kan. Selain itu berdasarkan keterangan Al-Munawi juga perempuan adalah aurat. Ini menurut Imam Nawawi. Tapi kalau dalam syarah Bulughul Maram, Imam As-Sun'ani itu kan bahwa perempuan ditetapkan syariat menjadi pemimpin di rumahnya. Bahwa urusan domestik rumah tanggaan itu tanggung jawabnya perempuan dan di sanalah kita bisa memimpin. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa kalau ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama dahulu itu dominannya mereka tidak tepat gitu mengangkat perempuan sebagai pemimpin dalam hal kesaksian, kodi, itu kan hakim atau imamah, pemerintahan lah, nah sifatnya pemerintahan karena lemahnya pemikiran kita. Beda kalau makanya tadi Sadar bilang ada tergantung konteksnya dia jadi di mana dia jadi pemimpin karena banyak sekali kan kalau kita lihat kalau di kampus-kampus atau di mana-mana yang dekannya perempuan, yang rektornya perempuan mungkin atau yang keprodinya perempuan ya karena dia yaitu enggak bukan masalah jadi lebih hadis yang tadi karena kan memang hadis asbabul wurudnya juga tentang pemerintahan ya di mana Rasulullah mengatakan tidak beruntungnya itu konteksnya di situ. Tapi ada mungkin hal-hal lainnya yang di situ perempuan bisa menjadi pemimpin ketika dia memang punya kemampuan atau pengalaman itu. Walaupun memang cerita tentang apa putri kisah negeri Kisra tadi dalam hadis itu nggak harus berarti biususil asbab ya nggak harus untuk itu bisa kita ngambil ibrohnya untuk daripada hadis tadi tentang kisah negeri Kisra tadi kita bisa mengambil bahwa memang nggak bisa gitu untuk hal-hal kepemimpinan seperti itu mungkin seperti itu jadi pemimpinnya kita di rumah aja ya pemimpinnya di rumah gitu kan pemimpinnya ya kalau itu memang semua apa di hal-hal yang kita mampu dalam mungkin akademisi bisa kan kita bisa tuh jadi dekan bisa karena perempuan biasanya lebih rajin gitu kan lebih banyak rajin lah terus bisa ngajak yang lain itu bisa tapi kalau yang lebih luas lagi itu memang seperti sesuai dengan hadis tadi kan maka memang tidak kurang baik gitu tidak dianjurkan bahkan Rasulullah mengatakan lan yuflih kaumun walau amruhum imro'ah ketika urusannya itu urusan yang besar kepemimpinan itu diberikan kepada perempuan wallahu a'lam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Um, Sekali lagi terima kasih Ustazah atas pemaparan jawabannya. Oke, pagi ini kita sudah belajar bahwasannya sunnah Nabi itu tidak pernah menempatkan perempuan sebagai beban aturan, melainkan sebagai manusia yang dimuliakan. Kehormatan perempuan dalam Islam bukan sekadar soal apa yang nampak, tetapi tentang bagaimana ia diperlakukan, didengarkan, dan juga dilindungi. Diskusi ini mungkin belum menutup semua pertanyaan ya, dan memang tidak harus
tertutup karena memang namanya ilmu ya itu bukan tentang selesai tetapi juga tentang terus bertumbuh dalam keadilan dan juga kebijaksanaan. Semoga apa yang kita dengar dan renungkan hari ini itu menjadi pengingat bahwa memuliakan perempuan adalah bagian dari memuliakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya Maisi mengucapkan terima kasih kepada pemateri, ke Ustazah Jawahratun Nakia, dan juga seluruh peserta. Dan untuk peserta yang ingin bertanya tapi masih belum berkesempatan untuk bertanya, tidak perlu berkecil hati karena kita masih ada satu pertemuan lagi ya bersama Ustazah. Sampai bertemu, sampai jumpa gitu ya di pertemuan selanjutnya. Dan terakhir, mari kita tutup kajian pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ala husni timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.